ketemu lagi ya di channel ini seperti biasa. Dan kali ini kita mulai masuk ke pembahasan sistem gerak. Oke, sistem gerak. Oke, kita bergerak. Dan untuk kali ini seperti biasa kita akan masuk ke part 1 dulu ya, dimana sistem gerak itu kan akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada tulang dan otot. Dan untuk part 1 kita pada kesempatan kali ini itu kita akan fokus dulu ke tulang tentunya. Tapi sebelumnya seperti biasa, check this out. Dan jawabannya adalah congratulations, seperti biasa, semua sekali ya. Dan langsung aja ya, kita langsung ke pembahasan pertama dari sistem gerak. Seperti yang tadi sudah dibahas di awal, bahwa sistem gerak tersusun atas dua bagian utama, yaitu ada tulang, ini tulang dan otot. Oke. Dan untuk tulang sendiri yang akan kita bahas pertama adalah jenisnya ya, ada tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau osteon. Dan semua penyusunnya bisa kalian lihat di video jaringan ikat. Dilihat ya, silahkan kalian pelajari. Udah aku kasih icon-nya ya di video ini. Nah, lalu langsung saja ke bentuk-bentuknya, bentuk tulangnya. Dimana bentuk tulang dibagi menjadi 3, menjadi 4. Jadi 4 ya, jadi 4. Yang pertama ada tulang pipa. Dan tulang pipa itu tulang panjang, tulang pipa. Kemudian yang kedua ada tulang pendek. Yang ketiga ada tulang tidak beraturan, dan juga ada tulang pipa. Kita coba bahas satu-satu ya. Tulang pipa itu bentuknya memanjang dan berongga. Kemudian ada bagian utamanya yang disebut dengan epifisis dan diafisis. Lalu biasanya berisi sumsum kuning ya. Nah, sumsum kuning ini terdapat cadangan lemak. Makanya kalau misalkan kalian suka beli bakso nih ya, lalu suka ada sumsumnya dari tulangnya yang ukurannya biasanya jumbo ya, gede banget, dimasukin sama mamangnya tuh ke dalam pancinya. Nah, itu adalah tulang pipa yang dimasukkan dari sapi ya, misalnya tulang sapi itu yang dipakai itu adalah tulang pipa karena berisi sumsum kuning sebagai cadangan lemak, jadi lebih gurih gimana gitu kan ya. Nah, sementara terdapatnya di mana aja, antara lain adalah tulang paha gitu ya, kemudian juga tulang lengan, itu salah satu contoh dari tulang pipa. Kemudian yang selanjutnya ada tulang pendek. Nah, berbeda dengan tulang pipa, ukurannya itu udah pasti pendek dong, dan seperti kubus gitu ya, ada rongganya juga. Dan juga terdapat sumsum nih, tapi bukan sumsum kuning, melainkan sumsum merah. Dimana sumsum merah ini adalah pusat pembentukan sel darah, baik itu sel darah merah, sel darah putih, keping darah gitu ya. Itu semuanya dibentuk di situ. Kemudian terdapat di mana aja nih? Salah satunya di pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Itu adalah contoh dari tulang pendek. Selanjutnya yang ketiga itu ada tulang pipih. Nah, dia biasanya memipih dan datar ya, flat ya tulangnya. Dan di mana sih tempatnya? Ada di rusuk tuh salah satunya. Jadi rusuk kita itu salah satu contoh dari tulang pipih di situ. Dan isi dari sumsumnya itu
sama dengan tulang pendek, berarti sumsum merah, tempat pembentukan sel darah. Dan yang terakhir adalah tulang tidak beraturan. Ya, jadi bentuknya itu berbeda dengan tulang pipa yang ukurannya panjang, kemudian tulang pendek dan tulang pipi. Di antaranya terdapat pada tulang-tulang penyusun wajah. Jadi tulang penyusun wajah itu bentuknya adalah tidak beraturan. Ya, juga ruas-ruas tulang belakang itu termasuk tulang yang tidak beraturan. Dan sumsumnya adalah sumsum merah. Oke, perlu kalian tahu bahwa kita terlahir itu dengan jumlah tulang sekitar 300 buah tulang, ya. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, pertumbuhan badan kita itu menyusut menjadi 206 buah. Nah, kemana perginya? Ternyata terjadi proses yang disebut dengan osifikasi, perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Karena pada saat kita lahir, tulang kita tuh tulang rawan semua, dan jenisnya adalah hialin ya rata-rata. Setelah itu akan mengalami perubahan menjadi tulang keras dalam prosesnya yang langsung saja kita lihat sekarang. Oke, kita coba bahas tahapan proses osifikasinya ya. Tentunya berawal dari kondisi tulang rawan yang dilindungi oleh perikondrium yang akan berubah menjadi periostem atau pelindung tulang keras, di mana disebabkan oleh masuknya kalsium ke dalam tulang yang berasal dari makanan yang kita konsumsi dan dibawa oleh darah. Kalsium akan menghasilkan dua sel yang berbeda, yaitu osteoblast dan osteoklas. Osteoblast bertugas menghasilkan osteosit, yaitu sel tulang keras, di mana sel tulang keras ini akan merubah semua jaringan tulang rawan menjadi tulang keras. Kemudian osteoklas sendiri bertugas untuk mengikis jaringan tulang keras yang sudah dibentuk oleh osteosit, supaya darah juga bisa masuk ke bagian dalam dari tulang keras ini. Jadi sel-sel tulang keras yang berada di bagian dalam tetap mendapatkan suplai kalsium, dan pada akhirnya seluruh jaringan tulang akan berubah menjadi tulang keras, kecuali pada bagian ujung antara epifisis dengan diafisis. Jadi tadi kalsium pertama kali masuk ke bagian diafisis, ke bagian tengah, kemudian berubah menulang semuanya kecuali bagian cakra epifisis. Artinya selama ada bagian tulang rawan ini, yaitu cakra epifisis ini, maka kita masih memungkinkan terjadinya proses pertumbuhan. Bila sudah mulai berubah menulang jaringan tulang rawan pada cakra epifisis ini, maka pertumbuhan telah berhenti prosesnya, gitu ya. Itu adalah tahapan dari proses osifikasi atau perubahan dari yang awalnya tulang rawan menjadi tulang keras. Oke, selanjutnya kita coba lihat seperti apa sih ilustrasi dari mekanisme kerja osteoblast dan osteoklas ya. Dimulai dengan darah yang masuk membawa kalsium untuk kepentingan pembentukan dua sel yang sangat luar biasa, yaitu osteoklas. Nah, di sini terlihat dia melakukan pengikisan pada jaringan tulang. Dan yang satu lagi selnya adalah osteoblast, masih dibentuk oleh kalsium, dan terlihat dia sedang melakukan pembentukan osteosit, di mana osteosit itu merupakan sel-sel penyusun dari jaringan tulang keras ya. Jadi yang kalau awalnya tulangnya tulang rawan, maka dia akan berubah menjadi tulang keras dalam proses osifikasi. Termasuk pada saat tulang mengalami kerusakan, maka osteoblast juga melakukan fungsinya untuk membentuk osteosit pengganti yang rusak ya, sehingga tulangnya bisa dibentuk kembali. Nah, itu tadi terlihat ada ilustrasi osteositnya. Dan itulah ilustrasi dari kerja duo sel yang sangat keren dalam proses osifikasi, yaitu osteoklas dan osteoblast ya. Nah,
langsung saja ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah sistem rangka. Jadi kumpulan tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya berapa tadi? Dari 300 pada saat lahir, kemudian menyusun di 206 ya, setelah mengalami proses osifikasi itu akan menyusun sistem rangka. Dan sistem rangka sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada aksial, yaitu bagian poros, dan apendikular, yaitu alat gerak. Di mana aksial itu tersusun atas tengkorak, kemudian juga tulang dada dan tulang belakang. Kemudian untuk alat gerak atau apendikular ya, sistem rangka yang sifatnya sebagai alat gerak itu ada lengan, kemudian kaki dan panggul ya. Dan langsung saja ya kita bahas yang aksial dulu nih ya, kita coba ya. Yang pertama adalah penyusun dari tengkorak. Semuanya bisa pegang kepalanya masing-masing ya, sambil memorizing tentunya untuk memudahkan kita, sambil kalian juga bisa lihat gambarnya. Juga kita pegang di mana sih posisinya di kepala kita gitu ya. Yang pertama ada frontal. Nah, frontal ini adalah bagian pelindung otak besar kita yang ada di depan, front itu depan. Kemudian juga ada parietal. Oke. Frontal, parietal. Kemudian yang di pinggir itu ada temporal, ya. Lalu ada occipital di bagian belakang. Kemudian ada sphenoid di sini ya. Ada sphenoid, itu adalah tengkoraknya, bagian pelindung otaknya. Ternyata nama tulang pada tengkorak ini juga sama dengan nama bagian hemisfer cerebrum atau bagian belahan otak besar kita. Jadi ada hemisfer cerebrum frontal, itu dilindungi oleh tulang tengkorak yang frontal juga. Jadi sekali ada frontal, parietal, occipital, temporal, dan sphenoid di bagian depan itu ya. Dan jumlah tulangnya kalau frontal itu ada 1, kemudian parietal itu ada 2. Tulang ubun-ubun ya, makanya kalau kita lihat bayi baru lahir tuh dia kan tulangnya terpisah, tulang ubun-ubunnya yang duanya ini belum menyatu, belum mengalami osifikasi. Itu biasanya kita ngelihatnya emut-emut gitu ya, bagian otaknya, gerakan dari otaknya itu kelihatan ke lapisan kulit kepalanya karena tulangnya belum menyatu. Sementara occipital itu 1 keping, kemudian temporal itu 2 keping, lalu sphenoid juga 2 keping. Itu adalah bagian dari tengkorak. Sementara yang bagian wajahnya kita mulai dari ada lakrimal, tulang air mata ya di sini ya, tulang air mata atau lakrimal. Lalu juga pegang hidungnya ada nasal ya, nose ya gitu, biar simple ya. Kemudian juga ada tulang pipi kita, ada zygomatic ya, di sini ada zygomatic yang kalau cewek tuh lagi dandan pasti pakai shading tuh biar tulang pipinya kelihatan, itu namanya zygomatic. Kemudian juga ada tulang rahang atas, 4 gigi di bagian atas, dan maksila ya namanya, tulang rahang atas maksila, sementara tulang rahang bawah itu mandibula. Sekali lagi ada lakrimal, kemudian ada nasal, kemudian ada zygomatic, tulang pipi, lalu ada maksila, pegang rahangnya, rahang atasnya, kemudian ada mandibula. Oke, itu adalah bagian dari tulang-tulang yang menyusun wajah kita. Sekarang kita coba bergerak ke bagian aksial selanjutnya, yaitu tulang dada. Di mana tulang dada itu ada bagian dadanya itu ya, ada bagian bulu dada, kemudian juga ada badan dada, dan ada tajuk pedang. Kenapa disebut tajuk pedang atau sifoid ya di sini ya? Itu dikarenakan tajam. Bisa kalian lihat bentuknya di gambar ya. Kalau sekarang kan kita nggak kelihatan ya di tubuh kita, cuma minimalnya kita tahu letaknya gitu ya di sini. Dan itu termasuk jenis tulang pipih ya. Kalau tadi tulang wajah, tulang tidak beraturan, tulang tengkorak, ini kranium itu termasuk tulang pipih juga ya, yang di dalamnya ada sumsum merahnya. Kemudian yang tadi bentuknya itu kenapa disebut tajuk pedang? Sekali lagi karena tajam ya, seperti ujung pedangnya. Lalu
dada ini akan tersambung pada tulang rusuk ya, dimana tulang rusuk dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang paling atas itu adalah 7 pasang rusuk sejati. Kenapa disebut rusuk sejati? Karena rusuk ini menempel langsung pada tulang dadanya. Itu ada 7 pasang kanan kiri ya. Sementara di bawah tulang rusuk sejati itu ada 3 pasang rusuk palsu di sini, di bagian sini ya. Jadi ada 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu. Kenapa disebut rusuk palsu? Karena tidak bersambung langsung dengan dada, dengan tulang dada, melainkan menempel pada tulang rusuk terakhir, tulang rusuk sejati terakhir yang nomor 7. Jadi nempel di situ. Jadi tidak langsung berhubungan dengan tulang dada, makanya disebut rusuk palsu ya. Dan yang 2 lagi bagian belakang itu adalah 2 pasang rusuk melayang ya. Jadi kamu body knowledge-nya kalau rusuk sejati di atas, di bawahnya ada rusuk palsu, ke bawah tangan kita itu adalah rusuk melayang seperti yang kalian lihat di gambar. Itu ada 2 pasang, kelihatan patah ya, karena sama sekali kalau rusuk melayang itu tidak berhubungan dengan tulang dada, melainkan berhubungannya hanya dengan tulang belakang gitu ya. Itu adalah pembagian tulang dada dan tulang rusuk. Dan ada lagi tulang bahu, dimana tulang bahu itu tersusun atas tulang yang di depan ini ada klavikula, ini ada tulang ini ya, tulang depannya, yang di depannya ini ada klavikula. Kemudian yang di bagian belakangnya ada scapula. Jadi kamu belikat, tulang belikat ini adalah scapula disebutnya. Kemudian scapula dan clavicula itu akan berhubungan dengan tulang lengan bagian atas ya, atau humerus ya. Humerus ini bersambung dengan clavicula dan scapula membentuk bahu kita. Jadi bahu kita kenapa bisa utuh seperti ini, ternyata tersusun atas 3 jenis tulang. Nah, sekarang kita coba bergerak ke rangka apendikular atau yang berperan sebagai alat gerak. Kita yang pertama dulu dari lengan kita ya. Tadi kita masih ingat kayaknya keren banget, humerus ya nggak sih ya. Humerus itu akan diteruskan 1 ya, jumlahnya 1. Kanan kiri berarti 1 pasang. Kemudian kita punya posisi tangannya telungkup, ini ada raul, radius, ulna ya. Jadi ada radius dan ulna. Di bagian depannya radius, di bagian belakangnya ada ulna. Itu masing-masing 1 pasang kanan kiri ya masih. Kemudian kita punya pergelangan tangan namanya adalah karpal ya. Karpal itu jumlahnya ada 8, berarti kanan kiri ada 16 buah atau 8 pasang. Karpal itu telapak tangannya disebut dengan metakarpal ya, jumlahnya ada 5 sesuai dengan arah ke ruas jarinya ya, ke jari-jarinya maksudnya. Kemudian ada ruas-ruas jari, di sini ada 14. Kita coba aja hitung semuanya. Ada 1 itu semua ya, ruas jarinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gitu ya. Jadi ada 14 tulang penyusun ruas jari kita atau palangan sistemnya. Kita ulangi dari awal ya. Ada apa? Humerus, radius, keren banget yang ikutin dapat skor tuh ya. Ulna, kemudian ada apa? Karpa. Kemudian ada metakarpa, 5 nih ya, 5 ya. Kemudian ada palangan 14. 1 pasang, 1 pasang, 1 pasang, 8 pasang, 5 pasang, dan 14 pasang atau 28 buah. Itu adalah tulang-tulang penyusun lengan kita. Kemudian kaki, nih kaki ya, bisa ngangkat kaki ya. Jadi semua pegang kaki masing-masing di rumah, ditonton. Nah bagian paha, aku liatin gambarnya aja ya. Bagian pahanya itu disebut adalah femur. Plesetannya semur gitu ya. Nah ganti aja pakai. Jadi ada femur, itu adalah tulang pipa paling besar ukurannya di dalam tubuh kita. Sumsum apa tadi? Keren banget, sumsum kuning sebagai tempat cadangan simpan, supaya lemak gitu ya. Dan disusun dengan
patella. Nah, patella itu adalah lutut, boleh dipegang lututnya ya. Nah, lutut itu adalah patella. Dan bedanya dengan lengan, itu di lengan antara humerus, juga radius dan ulna itu tidak ada penyambungnya seperti pada kaki ya. Kalau pada kaki kan tadi ada lutut, kalau sikut itu langsung. Nah, kemudian tulang kering yang bagian depannya, kalau di sini ada radius, nah tulang kering itu disebutnya adalah tibia. Oke, sementara tulang betisnya itu adalah fibula. Jadi ada TV, bagian depannya ada T, ada V gitu ya. Kalau kaki ini ceritanya kakinya. TV, tibia, fibula, semua dipegang ya, tulang kering dan tulang betisnya. Kemudian pergelangan kaki itu disebutnya adalah tarsal. Oke, kalau tadi pergelangan tangan apa? Keren, simpan skornya ya. Dan pergelangan kaki itu namanya adalah tarsal. Ada karpal pergelangan tangan dan tarsal pergelangan kaki. Kalau tadi telapak tangan itu adalah metakarpal, maka pergelangan kaki itu namanya adalah metatarsal. Tinggal tambahin aja meta di depannya gitu kan ya. Dan untuk jari-jari itu sama. Ayo apa? Keren, namanya adalah phalanges ya. Dan untuk jumlah femur itu ada satu pasang kanan kiri, jumlah tibia juga satu pasang, jumlah fibula juga satu pasang. Nah, untuk tarsal pergelangan kaki itu beda sama karpal. Kalau karpal tadi berapa? Sip, ada 8 pasang. Kurangi 1 untuk tarsal, jadi berapa berarti? 7 pasang atau 14 pasang skornya ya. Dan untuk telapak kaki atau metatarsal itu sama, berapa? Ada 5 pasang. Dan untuk phalanges juga masih sama, ada 14 pasang atau 28 buah. Itu adalah penyusun kaki atau tulang-tulang penyusun kaki kita ya. Satu lagi yang terakhir itu adalah panggul, di mana panggul kita tersusun atas 3 tulang utama, yaitu ada ilium atau tulang usus, yaitu adalah tulang yang menyangga isi tubuh kita, yaitu adalah tulang usus. Kemudian ada isikum atau tulang duduk gitu kan ya, dan ada tulang pubis, yaitu tulang kemaluan yang melindungi organ vital reproduksi kita. Itu adalah susunan dari sistem rangka dari mulai ujung kepala dan ujung kaki. Aku bisa pastikan kalau kalian coba mengingat tuh ya, bagian dan letak-letaknya diulang-ulang pasti bisa. Long term memory. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba eksplor tentang hubungan antar tulang atau biasa juga disebut dengan sendi, atau juga artrosis ya in Latin ya. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu dihubungkan oleh persendian disebutnya. Dan sendi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah synarthrosis, yang kedua adalah amphiarthrosis, dan yang terakhir adalah diarthrosis. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama ada synarthrosis. Syn sendiri artinya adalah mati. Jadi sendi mati, sendirian, terlalu lama, terlalu lama sendiri jadi mati. Oh gitu ya, plesetan boleh deh. Jadi sendi mati atau synarthrosis artinya yang tidak ada gerakan sama sekali. Jadi hubungan antar tulang ini tidak memunculkan gerakan. Contohnya yang pertama adalah synfibrosa. Boleh dipegang ya. Jadi synfibrosa sambil megang ke sini, kemudian kamu juga sebutin sutura. Nah, sutura itu adalah hubungan antara tulang-tulang tengkorak seperti yang kamu lihat di gambar di sini. Itu kayak Frankenstein ya, ada kayak jahitan-jahitan. Nah, itu dihubungkannya oleh jaringan ikat. Jadi hubungan antar tulang yang disambungkan oleh jaringan ikat dan tidak memunculkan adanya gerakan, itu disebutnya adalah synarthrosis fibrosis gitu ya. Synfibrosis. Kemudian ada juga antara tulang, bagian tulang itu ada bagian tulang. Di bagian tulang kita lihat di sini ada bagian diafisis sama bagian epifisis. Bagian ujung tulang kan epifisis. Ada juga diafisis. Nah, ada tulang rawannya. Nah, di sini disebutnya adalah
sinkondrosis, yaitu hubungan antar tulang yang disambungkan oleh tulang rawan. Kondro itu kan tulang rawan ya. Contohnya antara diafisis dan epifisis pada tulang. Itu adalah sinartrosis yang tidak memungkinkan adanya gerakan sedikit. Dan yang kedua ada amfi. Amfi itu artinya sedikit. Berarti hubungan antar tulang ini ada gerakannya, cuman sedikit aja gitu. Beda sama sin tadi sama sekali mati kan, nggak ada gerakannya. Nah, amfiartrosis ini dibagi menjadi dua. Ada simfisis, contohnya adalah hubungan antara tulang rusuk dengan tulang belakang, itu disebutnya adalah simfisis gitu ya, karena dihubungkannya oleh jaringan ikat tipis. Sementara ada sindesmosis, itu misalnya antara tulang tulang tibia pada kaki ya, tulang tibia sama tulang fibula. Nah, itu juga disambungkannya oleh jaringan tulang rawan. Nah, itu disebut dengan amfiartrosis sindesmosis. Jadi ada sih gerakan walaupun cuma sedikit gitu ya. Itu adalah pembagian amfiartrosis. Dan yang terakhir itu adalah diartrosis. Itu artinya dua. Dua di sini mewakili gerakan yang sangat bebas, gerakan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sinartrosis dan amfiartrosis. Dan diartrosis ini memiliki ciri adanya mangkuk sendi, di mana mangkuk sendi itu di dalamnya ada cairan sinovial ya, yang dilindungi oleh membran sinovial. Juga ada jaringan ikat atau ligamen yang mengikat antara tulang satu dengan tulang yang lain, seperti yang akan kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya kita akan coba explore tentang bentuk dari sendi diartrosis, di mana sendi ini dominan berongga sehingga disebut juga sendi sinovial ya. Dan komponennya antara lain yang pertama adalah ligamen, di mana ligamen ini berfungsi untuk mengikat antara tulang yang satu dengan tulang yang lain, karena seperti kita ketahui bersama bahwa posisi tulang itu terpisah ya, sehingga untuk memungkinkan adanya gerakan bebas dihubungkan dengan ligamen ini, dan ligamen merupakan jaringan ikat. Kemudian sendi ini juga dilindungi oleh kapsul sendi yang merupakan lapisan serabut yang membentuk rongga sendi. Dan yang selanjutnya ada yang disebut dengan membran sinovial, di mana membran sinovial ini merupakan selaput yang membatasi permukaan kapsul dan dapat mensekresikan cairan sinovial. Cairan sinovial inilah yang berfungsi sebagai pelumas pada ujung-ujung tulang. Kemudian tentunya ada tulang rawan hialin di bagian ujung tulang yang dihubungkan, dan hal ini sangat penting supaya menjaga terjadinya benturan antara kedua tulang keras tersebut gitu ya, sehingga menjadi lebih bebas untuk bergerak. Ada beberapa kelainan yang berhubungan dengan struktur dari sendi ini. Di antaranya adalah dislokasi, di mana kondisi ini merupakan kondisi keluarnya tulang dari mangkuk sendi. Jadi ada masalah dengan ligamennya sehingga harus dikembalikan ke dalam mangkuk sendinya ya. Ini ada juga yang disebut dengan radang sendi atau ada artritis, di mana artritis ini dibagi menjadi artritis eksudatif dan peradangannya terdapat pada selaput sendinya, rasa nyeri pada tulang ya. Kemudian ada artritis sika, di mana rasa nyeri pada tulang ini dikarenakan kekurangan cairan sinovial atau pelumas sendinya. Dan yang ketiga juga disebabkan timbunan asam urat, di mana ruas-ruas jari akan membesar dan terasa sakit jika digerakkan. Dan yang terakhir adalah artritis reumatoid, di mana artritis ini disebabkan sistem imun kita menyerang sendi kita sendiri sampai mengalami peradangan dan bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan tulangnya, juga membengkoknya ruas-ruas jari atau bagian sendinya, dan dirasakan sangat sakit pada penderitanya. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang struktur diartrosisnya sendiri ya, atau sendinya sendiri. Sementara contoh-contohnya atau pembagiannya itu sebenarnya ada beberapa versi, dan di sini mewakili saja ya, mewakili beberapa contoh sendi. Sendi yang pertama adalah sendi peluru.
kamu pegang bahu kamu. Nah, gerakan bahu seperti ini adalah contoh dari sendi peluru, di mana sendi peluru itu memiliki 3 poros dan gerakannya bebas ke segala arah. Kemudian kamu gerakan leher kamu seperti ini, bolak-balik, itu disebutnya adalah sendi putar. Nah, sendi putar contohnya adalah pada tulang atlas, juga leher ya, pangkal leher di sini ya. Itu adalah contoh dari sendi putar. Jadi lebih bebas sendi peluru dibandingkan dengan sendi putar. Kemudian aku punya sendi pelana. Nah, sendi pelana ini kayaknya gerakannya kayak orang naik kuda, makanya disebut sendi pelana. Kemudian ada sendi engsel. Nah, ini dia sendi engsel. Sendi engsel gerakannya juga satu poros ya di sini ya, dan dia hanya ya arahnya hanya ke sini aja, sikut, lutut gitu ya, ruas jari. Nah, ini adalah sendi engsel. Gerakannya sama kayak kalau kita ngebuka pintu kan, ngebuka sama menutup, udah gitu aja gitu ya. Itu gerakan dari sendi engsel. Dan contoh selanjutnya itu adalah sendi luncur, di mana gerakannya itu hanya menggeser dan tidak berporos. Contohnya terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Oke, itu tadi adalah contoh-contoh dari diartrosis. Oh iya, lupa satu lagi nih, contoh dari diartrosis terakhir yaitu adalah sendi elipsoid atau kondyloid, dimana sebenarnya sendi ini mirip dengan sendi peluru, hanya bagian ujungnya itu memiliki bongko sehingga tidak sebebas sendi peluru yang memiliki 3 poros. Jadi porosnya cuma 2. Contohnya adalah hubungan antara tulang ulna dengan pergelangan tangan. Itulah contoh-contoh sendi diartrosis. Oke, setelah kita bahas konsep tulang tadi ya, dari mulai bentuknya, kemudian proses osifikasi, lalu juga ada rangka, dan juga ada sendi. Kita coba eksplor juga tentang kelainannya. Ada kelainan apa aja sih di sistem gerak pada tulang ini? Di antaranya ada yang disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah faktor kebiasaan yang salah. Nah, jadi faktor kebiasaan yang salah ini memunculkan beberapa kelainan. Yang pertama adalah kifosis. Jadi kalau kamu membongkok seperti itu adalah kelainan kifosis. Jadi dalam posisi duduk kamu yang kalau di meja itu posisinya aduh gitu ya, rewel banget kayaknya kalau tengkorak kayak gitu. Nah, itu menyebabkan tulang punggung ke belakang. Nah, tulang punggung ke belakang dan membongkok seperti itu disebutnya adalah kifosis. Dan nanti kalau udah tua ada peluang kebongkokan seperti itu ya, lebih mudah peluangnya. Sementara kalau tulang pinggang ke depan, nah seperti ini, kayak yang suka nari ya. Jadi kalau yang suka nari itu hipsnya kan lebih ke belakang, sementara tulang pinggangnya ke depan. Itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi estetika tarian bagus ya. Tapi kalau dari biologi itu adalah sebuah kelainan yang disebut dengan lordosis. Lordo itu ke depan. Kalau tadi kifo itu ke belakang ya. Nah, kalau lordosis itu ke depan, tulang pinggangnya. Sementara yang kalau ke samping ya, yang S ke samping itu namanya adalah skoliosis. Sebenarnya udah dibahas ya di SMP, mungkin di SD. Cuma sekarang body knowledge aja, kalau misalnya ke samping berarti apa? Skoliosis. Ke simpan selanjutnya itu adalah kelainan yang disebabkan oleh kebiasaan yang salah. Penyebab selanjutnya dari kelainan pada tulang itu adalah kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi yang pertama misalnya adalah osteoporosis. Ayo, kekurangan apa? Keren, kekurangan kalsium yang menyebabkan pengeroposan pada jaringan tulang. Dan terutama ini diderita oleh orang-orang yang lanjut usia ya. Makanya mulai dimaksimalkan konsumsi kalsiumnya melalui susu atau bahan makanan lain yang kadar kalsiumnya tinggi pada orang-orang yang sudah mulai lanjut usia, supaya kandungan tulangnya tetap stabil dan tidak keropos sehingga tidak mudah untuk patah gitu ya si tulangnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan rakitis. Rakitis itu adalah kekurangan vitamin D, dan ini kebanyakan dimulai dari pasca kelahiran ya.
Kalau misalkan setelah lahir lalu kekurangan vitamin D, yang provitamin D-nya diperoleh dari cahaya matahari, makanya bayi suka diminta untuk dijemur dulu gitu kan. Salah satunya untuk memberikan provitamin D dan mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh kita supaya bisa menghasilkan kalsium dan menopang pembentukan tulang di situ ya. Sehingga biasanya kalau orang-orang yang rakitis itu tulangnya lembek dan si tulangnya membentuk huruf X atau O gitu ya. Walaupun dilihat dari sisi estetika katanya yang kakinya O itu lebih bagus jalan di catwalk ya, sebenarnya kembali tadi ya, ada sebuah kelebihan dibalik kekurangan gitu. Itulah hidup. Fabi ayyallahi rabbikum tukadziban, selalu bersyukur ya. Jadi walaupun ada yang kurang mungkin di sisi lain, tapi ada kelebihan di sisi yang satunya lagi. Itu adalah rakitis. Jadi kekurangan vitamin D. Jadi ada dua nutrisi yang sebagai contoh ya. Ada kalsium sama vitamin D. Kemudian yang faktor ketiga yang menyebabkan kelainan pada tulang adalah faktor kecelakaan. Yang pertama patah tulang, ada yang tahu? Keren banget, fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Dan ini bisa ditanggulangi dengan cara pembidaian ya, pakai perban dan papan diikat, karena tergantung juga tipe patahnya ya. Ada yang patah tapi belum menembus daging, ada juga yang menembus ke jaringan dagingnya keluar gitu ya, ngeri ya, seperti yang kamu lihatnya di gambar-gambar di sini. Dan ada juga yang pakai pen ya dari internal, dan ada juga pen yang eksternal situ untuk penanganannya. Surgery dong udah pasti, ada operasi penanaman pen, ada operasi juga pelepasannya. Kemudian juga solusi lain dari fraktura ini, kalau memang sudah harus diamputasi ini misalkan ya sampai patah gitu, nggak bisa tertolong karena mati jaringannya, bisa ada juga yang udah canggih tuh pakai, kalau di kaki ada kaki bionik, kalau di tangan juga ada tangan bionik yang sudah melibatkan robotik prosedur di situ ya. Jadi ada prosedur robotik yang diterapkan dalam penanganan medisnya. Oh, ada lagi selain fraktura, kalau fraktura kan patah ya, ada lagi fisura. Kalau fisura itu retak, jadi tidak sampai copot dari cetakannya gitu ya. Itu adalah contoh kelainan dari sistem gerak dikarenakan faktor kebiasaan yang salah, kemudian juga kecelakaan, dan karena kekurangan nutrisi. Iya, oke anak-anakku, itu tadi pembahasan kita di sesi pertama dari video sistem gerak ya. Semoga bisa bermakna, dan jangan lupa disimpan satu informasi di kolom komentar, juga tulis apakah Anda sudah paham atau belum. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, yaitu sistem gerak part 2 ya, akan bahas tentang see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But then you don't, that's how it goes. Don't wanna know, I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be